saya, masuk SMA negeri. Hmm. Negeri kan bebas, jadi agama Islam ya Islam, Hmm. Kristen karena waktu itu, apa namanya, juga masih Islam. Itulah yang mulai awal dari saya benci lah kayak gitu, Benci sama? sama agama Islam. Oh. Karena sama istri saya itu sampai pernah pisah Hmm. pisah ranjang 2 tahunan lebih. Hmm. Nggak tahu saya harus pergi karena mungkin di situ juga apa, mungkin, tekanan dari orang tua nih, Hmm. kan ibaratnya kalau di situ saya harus kalah, harus Hmm. manut, udah berat-berat kan. Doanya ke siapa tuh? Tuhan aku, ya Allah Tuhan, gitu, Allah gitu. ya. Itu Padahal kan, saking capeknya gitu, ya Allah, aku kesel, ini aku pengen istirahat, ya istirahat bener. Jadi tapi itu makan, kan masih Kristen itu, belum? Apa udah yo nganu, KTP Kristen, KTP Kristen? Oh tapi hati mah. arti iya, Oh. ya Allah aku ini, istirahat istirahat bener. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, masih di Mu'alaf Center Kabupaten Semarang, yang alhamdulillah kita masih bersama dengan saudara-saudara mu'alaf kita di sini. Nah kali ini narasumber kita atau tamu kita spesial yang memiliki kisah spiritual yang ya naik turun ya. Naik turun, dan memang ini perlu diceritakan. Karena menurut kami cerita beliau ini sangat menarik dari sisi lika-likunya kehidupan, istiqomahnya bahasanya gitu ya. Kemudian bisa kita petik pelajaran juga nanti dari beliau ini. Beliau adalah Bapak Joko yang alhamdulillah bisa kembali lagi ke Islam bersama kita bersama-sama di bulan Agustus 2025 kemarin. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke Mas atau Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Selamat dulu dong kita. Pak Joko ini kalau dilihat dari posturnya tuh kayak apa namanya, prajurit TNI atau polisi gitu. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak apa-apa, yang penting Heeh, kan sekarang Pak Joko sudah menemukan kebahagiaan yang sejati betul. gitu kan ya, Masya Allah. Nah Pak Joko, boleh diceritain nggak bagaimana perjalanan spiritual dari Pak Joko dari kecil, kemudian sampai sekarang ini yang memang sudah kembali lagi memeluk Islam. Silakan Pak Joko. Bismillah. Eh, ini dari SD ya Mas Ya. ya. Karena SD kelas itu kan eh, belum tahu apa itu Muslim kan belum gitu. Apa sih? Hanya ikut-ikutan sama Hmm. teman-teman. Jadi saya itu 7 bersaudara. Saya nomor 2. Terus sekarang kan dulu waktu kecil saya nggak begitu tertib Islamnya lah istilahnya. Mungkin anak dulu teman-teman ngaji sore, saya nggak ngaji. Hmm. Saya harus ngomong adik. Karena adik saya waktu itu ada 3, ya harus ngomong. Hmm. Karena aku ada kakak. Kakak kalau udah sore udah pergi. Hmm. Jadi saya harus ngomong adik. Jadi kayak untuk ngaji kumpul nggak ada waktu. Hmm. Berjalan waktu. Terus mulai SMP saya pelajaran di Kristen, SMP Kristen. Oh SMP. SM-nya Kristen. SMP apa itu Pak? Suraloyo. Di Semarang. Enggak di Ungaran. Oh di Tapi sekarang Ungaran. tinggal kenangan. Oh. Semua tinggal kenangan. Jadi karena mungkin iman apa ya pelajaran agamanya kurang, terus saya ikuti eh, SMP Surabaya itu kan Kristen. Jadi pelajaran kok gini ya, Hmm. ikuti mungkin terbuai kok asik ya. Akhirnya gitu terus jalan-jalan eh apa ya? Habis itu mungkin tahu kok Kristen tuh kayak gini. Hmm. Ada Tuhan Yesus ini nih. Dia mengorbankan diri untuk apa menjadi hamba-hambanya kan gitu. Aku senang dengan pimpinan kayak gitu. Karena Hmm. dulu waktu kecil aku senang anak kecil ya. Hmm. Jadi aku istilahnya sampai pribadi prinsip nangis mesti aku. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Tisu, tisu. Gimana Pak? Nggak apa-apa disampaikan aja.
Saya, istrinya, "Rekoso ndak apa-apa," Jawa gitu. "Yang penting adik-adik saya senang." Mmm. Saya pelajari itu terus dari Yesus itu saya belajar, terus habis itu aku tinggalkan yang agamaku. Mmm. Aku ikuti agama itu. Di situ terus mulai SMA saya, masuk SMA negeri. Mmm. Negeri kan bebas, jadi agama Islam ya Islam, Mmm. Kristen karena waktu itu, apa namanya, juga masih Islam. Itulah yang mulai awal dari saya benci lah kayak gitu, Benci sama? sama agama Islam. Oh. Karena gini, saya kan SMP Kristen, Oh. pendidikan saya hanya taunya Kristen. Oh. Waktu di pelajaran SMA negeri Mhm. Islam, saya kosong. Mmm. Mhm. Apa itu bahasa bismillah itu apa, nggak mudeng, alif bata nggak mudeng. Mhm. Nah itu guru kan waktu bahasa agama, waktu agama ya, pelajaran agama, aku mesti sering bolos. Mmm. Waktu agama, pelajaran agama, tunjuk, suatu saat pernah, "Jok, maju, ini baca apa?" "Nggak tahu Pak." "Berdiri." "Ya." Mmm. Saya nggak tahu sama sekali, Mhm. huruf Arab itu apa, saya nggak tahu. Oke, jadi Oh. setiap hari disetrap ya mau. Oh, setiap pelajaran agama Iya, itu? akhirnya terus kalau pas ada agama itu, kabur, kita Mmm. bolos, sering atuh dulu. Terus ada suatu saat pelajaran itu, pengen masuk, nggak trauma gitu. Pernah ya kejadian, "Jok, maju." "Apa ini?" "Nggak tahu." Lah, itu guru ngucap, entah dia sengaja atau nggak sengaja, kayak gini, "Kamu tuh bodoh gini gini gini, masa mbok agama ngerti." Dan aku selalu ini kayak, apa ya, turnamen kan, "Pak, kalau saya pandai Islam, saya ke nganu Pak, pesantren Pak, saya pondok, saya nggak sini." Di kata-kata itu terus aku ya diem, saya nggak pernah ada kata-kata. Jadi sampai itu kelas 1 itu pelajaran, aku ikuti cuman terserah mau diapain terserah. Habis itu saya lari ke, kan nggak naik, Mhm. itu ada masalah, kan saya ikut olahraga semua, bidang olahraga kan dari renang, lari, semua bidang saya jalani yang memang, apa ya, hobilah, Mhm. seneng. Mhm. Ketinggalan pelajaran, terus aku, apa, pelajaran kurang, Mhm. terus nggak naik, saya suruh pindah, "Jok, kamu pindah, tapi nanti naikin." "Ya Pak, nggak apa-apa." Terus aku bawa ke SMA Masehi, Mmm. Kristen juga kan Mhm. akhirnya. Nah itu dari situ, dari yang negeri itu, "Napa dadak aku dhisik ning kono?" Saya ada kata-kata kayak itu. Mmm. Aku di sini pun enak, akhirnya terus saya pelajari itu. Saya belajar-belajar terus, habis itu ya sampai lulus lah, Mmm. sampai lulus sekolah gitu. Habis itu nikah, menikah pun kok harus gini, sebelum nikah pun juga ada pendadaran juga kan. Mhm. Oh iya harus gini gini, oh iya. Walaupun waktu pendadaran kok, apa ya, Mhm. kayak ada yang enggak, tapi apa, Mhm. aku lebihnya, "Oh ini pakai bahasa Indonesia," aku mudeng, nggak ada yang marahin gini. Oke aku akhirnya sampai akhir nikah, ikut Kristen, juga ikut ke gereja juga. Jadi, ya gitu ya, kita 7 saudara mesti ya ada yang nggak suka aja. Mmm. Tapi karena mungkin di sana kan aku orangnya badannya besar sendiri, Mmm. jadi ibu bapak ya cuman terserah gimana lagi gitu. Iya. Habis nikah, Lulus SMA langsung nikah itu? enggak, sekolah dulu. Oh, sekolah Saya dulu? dulu kuliah 1 tahun, Oh, kuliah walaupun dulu. itu saya nggak sesuai kan. Saya bidangnya kepengennya di guru olahraga, tapi Heeh. kakak suruh ke administrasi. Ah. Nggak cocok, akhirnya ya 1 tahun saya keluar, ya udah lulus itu, terus saya kerja, kerja di Raja Besi 3 bulan, terus pindah lagi ke PT Arasus Mmm. sampai 16 tahun. Mmm. Itu habis itu 2000, 96, 96. 96 baru masuk, terus nikah itu
Tapi dalam jalan itu, Mas, walaupun KTP saya kan waktu itu udah nikah ya, Kristen ya, Mas, Hmm. agama Kristen. Tapi tiap Jumat itu aku ikut teman-teman Jumatan. Oh, gitu. Iya, nggak mungkin aku sholat di rumah, kan aku tinggal di mertua. Oh, jadi maksudnya Bapak ini tadi yang nikah itu gimana tuh Mas itu belum dilanjutin tuh? Ya, Proses nikahnya gimana tuh? ya maksudnya kan wah panjang banget. Sebelumnya ya maaf kalau ada yang Iya, iya, iya. nggak enak kan gitu. Gini loh, proses nikah kan sebenarnya kan kita udah lama pacaran kan setelah itu Heeh, dari heeh. SMP, SMA sampai kuliah. Terus mau nikah, ya gimana kalau kamu harus gini. Nah, saya juga istri saya kan termasuk, kamu nek gelem karo Joko masuk Islam gimana? Gitu Oh. kan. Terus bilang, "Ya ndak apa-apa." Pernah diajari adik saya tuh. Hmm. Diajari adik, terus oke lah kalau memang, tapi waktu hanya itu sampai apa ya, istilahnya omnya saya juga dekat sama omnya. Hmm. Jadi kayak ibunya pun udah nggak cocok dan sama kan udah cocok. Itu apalagi nih, pernah ngomong aku waktu ini istriku waktu itu masih kuliah, Hmm. "Jok, eee, kamu ndak saksin terus, Hmm. tinggal kowe ati gentuk pasangan meneh." Lah kenapa baru ngomong sekarang, Bu? Nggak ngomong dari SMA kemarin atau Hmm. kemarin-kemarin, nah gitu. Hmm. Terus rupanya tinggal, ya udah sekarang ibu aja yang ngomong. Saya ndak usah ngomong, jadi ibu biar jelas. Saya nggak mungkin karena dia dikasih tahu ibu toh, bawa barang-barang ke rumah saya. Hmm. Barang-barang saya kan nggak berani kan terima. Hmm. Saya antar ke Boyolali ke Hmm. mbahnya. Lah Hmm. terus dicari, terus akhirnya ya gimana nah, terus saya ada omnya itu, almarhum Om Bambang itu sama saya, "Jok, ojo putus mbek ati, wis suwe ngene-ngene, Mbak Han tuh memang harus gini-gini." Mungkin saran Om Bambang itu juga apa ya, istilahnya, biyen cepet direstui lah istilahnya gitu Hmm. kan. Akhirnya tuh gini, "Dah dia milih sik wae." Wih, kok ngono? Nek ora ngono ora direstui gitu. Hmm. Oh ngono ya, Mas. Tapi ada pikiran kayak gitu. Tapi aku persiapan dulu. Hmm. Jadi apa untuk pernikahan saya nabung dulu kan. Hmm. Persiapan udah, habis itu ya mungkin jalan-jalan itu terus saya udah siap semua, saya lapor, "Pak, Bu, saya gini-gini mau tanggung jawab sama adik gini-gini." Ya udah, habis itu, "Kamu ini ke gereja ya ngene-ngene." Udah ke gereja, pikir saya, "Yo ke gereja ndak apa-apa, tapi besok waktu ngunduh mantu, Hmm. kita mau diselamke," gitu. Hmm. Ternyata habis ke gereja mau ke anu ngunduh mantu nggak mau. Oh, Akhirnya itu ya di udah, gereja tuh udah dinikahin tuh di gereja? udah dibaptis aku. Oh, udah Udah dibaptis? kata saksi kan, ada pelajaran berapa 1 bulanan itu, Oke. terus ada pendadaran lah istilahnya. Hmm. Udah dibaptis, udah nikah, terus mau ke ngunduh mantu punya saya, ndak boleh, Hmm. ndak boleh kayak gitu. Ya terus, ya udah akhirnya KTP tetap Kristen. Mhm. Tapi dalam perjalanan itu, beriring waktu, ada anak ya nggak tahu ya, terus memang kalau pas paling sedih itu pas hari lebaran, ada takbir mesti nangis saya. Mmm, Pasti itu. setiap tahun itu? Setiap tahun, bukan setiap tahun, pokoknya setiap, Mmm. yes, pokoknya kalau ada takbir, wih, langsung nggak bisa. Habis itu aku nikah, Mmm. ada anak 1, 2, aku masih kalau sholat ya sholat di pabrik, hanya di pabrik, Jumatan aja kayak gini Mmm. tuh, pabrik, udah gitu nggak berani terus Oke. ada kendala juga. Terus ada anak yang ketiga ini yang Aldo ini, Mhm. agak ada kunjungan keluarga, Mmm. beban loh Mas. Mhm. Aku tinggal di mertua yang ngasih semua, yang dulu aku pandang, kok dulu tuh adem, ayem gitu. Mhm. Setelah lama kok ada kakak ipar juga. Iya, iya. Kok ada kayak gini, ada aplikasi gini-gini. Oh, jadi saya nggak mikir kayak gitu. Wong saya lebih mampu dari kakak ipar saya lah, saya pikir gitu. Wong saya anak 3, aku masih bisa nyukupi, dia masih minta tolong aku gini-gini. Nah, terus habis itu aku tuh pernah yang ketiga ini, padahal saya udah agak pusing karena apa mampu nggak aku ya punya anak sekian. Mmm. Terus akhirnya dia nalun itu di taman,
Penanaman nama taman itu saya duduk. Mmm. Istilahnya ada orang yang mungkin sugesti terserah ya, yang penting aku yang mengalami kayak gitu. Mhm. Ada, saya duduk sendiri merenung gitu, mampu ndak ya aku kok ada anak lagi nih, kan Mmm. sundulan capek kan ini, ada niat nih, wah terus ada ini, kakek-kakek itu di belakang, "Mas, jam 1.00-an itu kalau nggak salah, Malam? malam, Mmm. kan aku masih buka warung. Jadi warung di pembantuku, aku duduk sendiri di taman, ya merenung gitu. "Napa Mas kok pikiran?" "Nja Pak, wis ndak usah dipikir, kabeh rezeki iki mesti enek dalane to, engko nek rezeki dhewe-dhewe jedul." "Ya Pak, lah karena mereka udah tua kan nggak usah ngomong. Apa mau minum Pak, buat kayak kopi napa teh?" "Ora Mas, pokoknya namang mau aku minum kuwi ndak usah pikiran sing duwe-duwe dudur gitu kan. Sing penting kowe jalani hidupmu. Semua masalah mesti ada jalan keluare." "Oh ngoten nggih." Lah terus, "Udah Pak nggih." Saya kan nggak enakan tahan lama, terus bermasalah itu pengen nggawe teh hangat kan gitu, orang udah sepuh. Saya hanya jalan 3 langkah, lah saya mau balik itu, "Pak, loh Nggak orang ada? kene ngendi kok nggak ada?" Mmm. Kan dulu masih belum tamannya masih agak pohon-pohon. Mhm. "Iki ning ndi ya?" Saya tanya orang itu. "Mas ndak ngerti ngono." "Lho jenengan wau piyambakan." Dah, ya sapa iki mau aku ngono. Cuma aku terus udahlah, tapi iya Mmm. makasih dinasihati sampai itu sampai gini Mas, istilahnya sama istri saya itu sampai pernah pisah Mmm. pisah ranjang 2 tahunan lebih. Mhm. Nggak tahu saya harus pergi karena mungkin di situ juga apa mungkin, tekanan dari orang tua nih, Mmm. kan ibaratnya kalau di situ saya harus kalah, harus Mmm. manut, udah berat. Saya pikiran nyukupi anak 3, udah kerja di pabrik, nanti pulang udah pikiran, ih cucianku, ini jemur baju, terus harus ke warung lagi, nanti jam 2 atau jam 3 pagi. Kerja lagi. Iya, cuma tidur tuh hanya 2 jam atau 1,5 jam. Mmm. Pulang dari warung, masih nggodok air, buat anak mandi, nyetrika baju. Mmm. Ya ada istriku, tapi aku nggak mau, apa ya, nggak mau ribut. Memang kalau Tuhan memang aku harus gini, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya waktu itu ada sok di hati itu sok, apa kalau nikah orang Kristen tuh harus gini, Mmm. sampai gitu. Apa kudune si lanang sing ngumbahi, sing nyetrika, nyepake maem sing gitu ya. Tapi itu aku jalanin terus, karena apa, demi anak soalnya. Mmm. Iya, Bang, sama itu. Terus aku nggak kuat, terus pergi, aku pergi. Pergi saya nggak ketinggal di tempat ibu saya, nggak. Saya kasihan ibu saya nanti nek, apa, kepikiran kan, "Kenapa kok di sini, kok nggak sama anak-anak, nggak istri," gitu. Kan saya nggak pikiran gitu. Saya 2 tahun kos sendiri di Karangjati. Di Karangjati, saya juga ada teman, eee, Astono itu, ngajak aku sholat, "Ayo Jok, sholat biar tenang." "Ya Mas." Tapi aku tiap malam kelingan anakku Mas. Apalagi anak lanang, sing wicik cilik, tak gendongi, anak wedok. Angger pulang kerja kan mesti minta gendong semua itu. Minta langsung saya gendong semua. Habis itu, udah dipasrahke job, diikhlaske wae. "Mas, aku nek mau istri ikhlas ra apa-apa, tapi nek anak aku ora iso ikhlas." Kenapa? "Besok hari kemarin ora iso kok aku ngulangi meneh kok," mbek anakku. "Besok anakku piye aku ora iso ngulangi." Itu saya sesali, terus akhirnya saya pindah kos lagi, yang ada hiburan, ada, 8 bola kan. Mhm. Tiap sore aku harus capek, saya pikir badanku harus capek biar aku bisa tidur tenang. Jadi pikiran saya kan kerja di pabrik, warung, udah gitu terus. Kalau ada waktu olahraga, badminton, main bola, tapi selama tahun, udah
Aku balik lagi ke ibu. Terus iya kata teman-teman kan ngomong, "Mas liyane anakmu piye?" Ya ikut mamai kabeh toh. Jadi berarti anu, yo biasa aku kalah posisi. Hmm. Aku satu orang, sana kan ya tau mesti ikut kakungnya semua. Kan, "Iya ngono." Tapi enggak, nanti suatu saat mesti dia gitu. Yakin tuh ya. Iya. Karena apa? Dari almarhum Bu Gun itu pernah, "Mas, masih ingat saya? Anak saya yang pertama Fani itu lahir, Mas diadani Mas." Hmm. Padahal di rumah istri saya, Hmm. diadani Mas. Saya adani. Kedua saya adani, ketiga saya adani. Suatu saat mesti ini. Itu mesti. Suatu saat nek udah besar, kamu lahir di sini yang kamu dengar tuh loh, adzan masjid. Bukan apa, bukan gereja yang anu Hmm. gitu. Akhirnya terus saya yakinlah itu suatu saat. Jadi perasaan sakit hati, apa, yuk saya terima, ya udah. Makanya ini, ya, ya gitu aja terus. Yang penting saya bisa ketemu anak walaupun nggak sreg karo hati kan, gitu. Habis itu, nah balik lagi, kembali lagi, 2004, oh omnya yang Om Bambang, sebelum itu Om Bambang tuh kan baik sama aku. Dia sakit. Terus sebelum itu aku di ini Mas, apa, kasih teman saya tuh tasbih. Hmm. Tasbih yang nggak anu, nggak dari bambu, cuman kayak plastik gitu loh. Iya, iya. Itu terus, "Jok, latihan zikir." Ya coba ulang latihan zikir. Pak Bambang sakit karena gula itu harus diamputasi di Rumah Sakit Karyadi. Sampai mau meninggal tuh sampai bilang gini, "Jok, kowe dolanan apa?" "Tasbih, Mas." Aku silai. Yo, mungkin 5 menitan ya, saya tinggal terus, "Jok, aku udah kesel, Jok." "Yo, Mas, lereng istirahat." Saya ya ada istrinya tuh, Mas Bambang itu. Saya hanya berapa langkah itu mau ke jendela, istrinya udah menangis, ternyata Om Bambang udah meninggal. Hmm. Nah, itu sedih. Ya Allah, berarti kamu secara nggak langsung memang dirimu ngasih jalan yang terbaik. Hmm. Ya aku sama Mas Bambang ya ikhlaskan aja, Bang. Udah, padahal udah baik banget. Kayak Om sendiri. Banyak jadi kejadian-kejadian Iya, iya, iya. 2004 bapak nggak ada. Itu sadar kan Mas kan, ibaratnya kan saya sama keluarga kan lain sendiri. Hmm. Mereka Muslim, saya Muslim. Islam sendiri. Iya. Tinggal sana terus akhirnya ya apa artinya lah kalau rumah ambil baju pergi-pergi, Hmm. bapak nggak ada. Bapak nggak ada pun saya nggak ngerti itu sholat apa mayit apa bang. Itu kan Oh, di sholat iya, itu iya. kan. Sholat Saya nggak jenazah. tahu sholat iya sholat itu. Itu masih Kristen Bapak tuh ya? Iya sholat itu terus. Habis itu ada teman lucok kan soalnya, tapi aku ra iso. Lha nopo ngene? Terus ada Mas mbok kowe melu ziarah atau nganu ngene? Ziarah niti. Yo kiai kiai ngendi to nggone ngene. Kiai piye kan bercanda sama teman-teman. Kiai wong kan bapakku urung tau tak nganu kok. Cekar kok wong wong iya. Lha kok iso? Lho ngerti aku. Habis jalan-jalan Mas, langsung terus saya 13 itu saya keluar, itu kejadian bagus gitu. Jadi kayak memang kuasa Tuhan tuh, Hmm. uh, terasa itu. Pernah ini kejadian, saya jalan dari Analun. Hmm. Kalau saya ada uang banyak, Hmm. kalau Tuhan bilang, itu nggak ada manfaatnya uangmu itu. Hmm. Ya nggak ada manfaat, nggak ada angkot. Saya jalan ya jalan sampai 4 kilometer yang sampai Babatan sampai rumah itu. Saat dia perjalanan ya Allah, ternyata bener nek kamu udah ngomong iki nggak ada artinya, opo dite sakmene kepokene nek nggak ada artine gitu kan. Itu ada pelajaran, ya. Akhirnya terus dari situ saya pelajaran, kalau ada teman, "Mas, eee, biasa kan kalau orang pabrik kan anak buah kan, "Serempeti Mas, piro?" Nah, terus, "Nyok, ambil sendiri itu." Itu loker saya nggak ada kuncinya. Uang ada tak taruh tas itu. Ada apalah anak buah saya, Tony itu namanya, orang Semarang. "Kowe iki kok bisa ngono ngene?"
Mun Gusti Allah ton tetungganku. Aku ndeka ngono ya tau mlaku kene babatan. Lho mosok? Ya akhirnya kita kayak tadi. Dari Ungaran jalan sampai babatan, baru ada ojek, terus sama itu kan bisa ada yang motor, ya itu tadi, Iya iya iya. manfaatnya apa Tuhan bilang, ya itulah gambaran, Masya Allah iki itu. ngene kok wis kono njek kok ilang ya wis. Mobil telan ge opo ya, pinjam ya udah terus. Itu pun aku nggak mikir, mau dikembalikan kapan, nggak mikir saya. Iya iya. Iya kata tadi kan ada pelajaran, ini punya anak yang dititipkan, ya udah, kasihan kamu lewat aku, kan ya udah. Nek memang kembali lagi ya rezekiku, nek enggak ya udah gitu. Iya iya. Banyak Mas, habis itu aku keluar karena ada masalah lagi sama istri, terus ada ini kayak apa ya, dendam pada di saat ini. Aku dari kecil hidup perkoso, Mhm. besar udah kerja terus, Mhm. kapan aku seneng-seneng Oh. gitu. Dari pabrik saya ada pesangon banyak loh, Hmm. paling banyak mungkin. Mhm. Habis itu ada ketemu teman juragan kerupuk itu, Mas Asep kalau nggak salah, orang Tasik. Mas kayak gini, wah aku lihat MP Mas, yuk seneng-seneng yuk, oh siap. Jujur Mas, aku main karaoke. Hmm. Tapi karaoke aku nggak minuman keras enggak. Aku Hmm. nggak seneng minuman keras atau perempuan saya enggak. Cuma seneng nyanyi hiburan. Hmm. Jadi setiap hari, bukan tiap minggu, tapi setiap hari. Hmm. Jadi kalau teman-teman ngarang sini, Mas, karaoke kayak gini. Mungkin sedikit lagi udah ada di situ nih, ada Hmm. sedikit jari. Bener. Saya terakhir di Queen, Hmm. karaoke Queen itu, terus saya pikir, kok kayak gini terus ya, nggak bener ini. Habis itu terus saya bilang, ya lah, aku ingin istirahat. Bener Mas, kayak istirahat namanya. Istirahat total. Nggak ada pekerjaan. Bener nggak ada pekerjaan belas. Mau nyari, bang anu kerja-kerja apa? Saya dia nalu tuh. Dah aku tak ngewang namu ya. Apa? Wis mbah piring sepelewer apa? Mosok kowe ngono Mas, rawani bayar. Gitu Mas. 2 tahun loh. Hmm. Aku terus merenung malam, tak renung lagi. Kok aku nggak ada pekerjaan? Oh ternyata doa aku kemarin Hmm. dikabarin sama Tuhan kan, bahwa aku ingin istirahat. Ya bener istirahat tenang, saya nggak kerja sama sekali. Sampai pernah mau jadi begal aku. Bener Mas, ada parang, sasa. Begal lu imbang modalnya. Terus lihat anak kecil, nggak jadi lagi. Hmm. Tak ada, akhirnya saya tiap malam jam 12 malam, saya ke tingkat ibu itu. Saya duduk di situ merenung. Apa sih salahku kok mau aku badan gede kok ini kok aku kerjanya ra entuk. Gitu loh. Oh iya deh. Suatu hari saya ingat, duh aku lihat doa kemarin aku pengen istirahat, ya dikasih istirahat Ya. tenan. Doanya ke siapa tuh? Tuhan aku, ya Allah Tuhan, gitu. Allah gitu. Ya. Padahal Itu saking capeknya gitu. Ya Allah, aku wasel. Ini aku pengen istirahat. Ya istirahat bener. Jadi tapi itu makan, kan masih Kristen itu. Belum. Apa udah yo nganu KTP Kristen. KTP Kristen. Oh, tapi hati mah. Arti iya. Oh. Ya Allah aku ini pengen istirahat bener. Gak kerja aku gak ada pekerjaan. 2 tahun lebih Iya, terus iya, akhirnya iya. tak renungi. Oh ternyata aku ini di doa aku Iya, dikabulkan iya, gitu. iya, iya. Akhirnya terus aku berdoa lagi, ya Allah, nggak main-main loh Mas. Saya berdoa. Ya Allah, aku saat ini udah istirahat. Aku Oh. pengen kerja untuk biaya anak-anakku gini. Nah, sampai nggak ada pekerjaan, nggak ada kerja lagi, cabut ya mak, nyawaku lah. Gitu. Bener, Hmm. jam 1 malam itu. Cari kerja lagi, akhirnya terus kok di marketing sama teman terus diajak ke masjid. Kalau jam 12 yuk masjid. Gitu. Kok ada begini ya, lebih tenang terus. Kok ada jalan ini, terus jalan ini. Ya lah, tonton jalan yang paling apik buat aku. Terus ada teman di warung batas kota itu warung Rahayu, warung Ayu apa itu. Itu rumah makan itu restoran teman. Kerja situ 3 bulan, dibohongi. Katanya gaji 1,5. Dikasih 700. Terus yang 700 kan Mas ya, simpen dulu. Sampai 3 bulan kok modelnya kayak gini. Akhirnya saya keluar. Ada lapak di alun-alun, saya jualin sampai. Itu pun sebenarnya aku udah disuruh sholat mungkin.
ini bener. Mungkin seandainya nanti podcast ini ada orang baca atau lihat, mungkin, oh itu mas sarungku, diambil enggak apa-apa. Waktu itu saya tuh nggak hari Kemis itu malam mas, itu masih sepi, nggak ada orang jalan itu. Tempat saya tuh pas posisi di samping halte itu udah gelap kan jam 1-nya tuh. Habis itu, kok ada orang dari Nyadiono itu, habis mandi kan biasa kan situ mandi, sarungnya apik ya. Cuma dibatin mas, tak batin. Aku nggak pikiran, oke nggak mungkin denger toh. Tak batin, sarungnya apik ini. Kapan di sarung kok ngono. Aku bongkar warung, loh kok ada sarung hitam di roda itu. Loh, iki sarung sopo iki, aku sampai tengok-tengok. Nek bapake mau kok ora, kita isi dinggo. Tak simpen sampai 1 bulan, sampai sekarang tuh masih. Malah itu tak pakai terus. Yang sering pakai anak saya yang kecil, "Pah, ada sarung baik-baik kok, tapi pakainya yang hitam ya." Nggak apa-apa ini yang ngasih Gusti Allah dia. Gitu. Habis itu tapi belum sholat loh, Mas. Itu belum sholat itu aku. Masih tak simpen tok. Ada wong pakai kupluk. Kupluke kita ya asik men ya. Tak batin lagi. Kita bersih-bersih warung, ya jam 2-an lah. Di meja itu ada kupluk itu, hitam masih tak simpen. Bener, masih tak simpen. Ada kupluk. Terus kita tempat jualan di Pasar Ibu, ada orang pakai kupluk kuwi apike kok rayaan. Saya sampai 3 kali nemu ini kupluk KPC itu. Yang satu saya kasihkan Pak Lek yang warung Ayu itu, terus yang satu lagi saya kasihkan teman parkir. Ya, lagi mas, aku iki wae. Akhirnya kayak gitu. Itu pun belum sholat aku. Cuma saya tanya sama teman, aku tuh untuk ngene-ngene kok, untuk kupluk sama sarung. Kuwi kon sholat mas. Jane kepengen sholat, tapi lah piye warungnya rasa ditinggali. Masa rasa tinggal mas? Ya tinggal engko warungnya piye kan. Dulu kan kalau orang pasti kan sama tabung gas kan sering hilang. Itu belum sholat mas. Belum mau. Terus mulai aku agak tak tekuni, adik saya meninggal. Adik saya meninggal, yang adik saya persis Nino, jadi meninggal. Baru aku sadar, ya Allah, nek sing randungake aku sopo? Gitu. Akhirnya terus aku mulai itu tak kencengi yang sholatnya, yang jelas subuhan tuh insya Allah bisa terus. Akhirnya terus jalan itu, dari perjalanan ini, ya itu, akhirnya terus sampai sekarang istri juga mau ikut. Masya Allah. Karena yang baru pertama sama yang terakhir, yang bontot. Dari situ nanti yang hanya mungkin suatu saat mesti nyusul. Itu saya yakin itu. 8 Agustus kemarin ya. Iya, semuanya. Jadi dari sekian banyak tadi cerita yang Pak Joko ceritakan itu kan proses ya. Iya. Terus ada kode-kode dari Allah gitu kan. Itu kan Pak Joko memang, tapi waktu diajak ke gereja untuk dibaptis, terus kemudian menikah, itu sebenarnya hati Pak Joko itu masih ada di Islam atau sudah berpindah gitu? Aku udah kayak Islam udah jengkel. Udah jengkel. Karena dimarahi waktu SMA itu. Sama Pak Abu itu kalau nggak salah. Semoga masih hidup. Dimarahi itu. Kowe wong Islam rasa moco ki rasa ngene. Tapi ya mungkin kelalaian dia. Sebenarnya kan mungkin kalau sekarang kan anak ini dari mana? Kan dari SMA Kristen. Untuk pelajaran Muslim kan ya mudeng. Sana adanya kan pelajaran Kristen. Nah, gitu. Iya, akhirnya orang bencinya gitu. Akhirnya benci mereka ya udah nggak ada masalah. Gitu. Oh ya, hidayah ya ini. Dari perjalanan waktu itu ya dikasih sarung itu, berapa peci, sampai sekarang ya itu. Simpen terus. Itu. Terus apa namanya? Berarti waktu itu memang sempat benci sama Islam kan ya? Iya. Karena ada guru agama Islam yang seperti itu, yang lalai lah ya mungkin lah. Lalai lah. Gitu kan ya. Dari mana siswa ini kan yang lain, oke lah, mereka kan dari SMP negeri kan, mesti ada masuk sendiri. Lah kita dari SMP Kristen suruh hafal Nabi.
Nabi sopo, Pak? Nabi sopo kok ngene. Wah, kowe adat? Ya, ya udah gitu terus. Iya iya iya. Nah, Apalagi kalau ada ini, huruf Arab ini, udah wes. apa itu ya? Cakep tok, sakarepmu ngomong apaan. Bener. Karena bukannya Pak Joko waktu itu nggak nggak tahu, tapi memang nggak diajarin kan waktu itu kan? Iya, Di SMP nggak diajarin, nggak ada di rumah juga ya nggak nggak ada. diajarin ya? Di rumah juga Karena nggak di rumah waktu itu diajarin. kan ada adik kan, Heeh, saya dia harus ngapain nih adik. Kan bapak ibu kan jualan, udah heeh. sore udah jualan nanti pulang malam. Nah, terus waktu Pak Joko itu memutuskan untuk pindah agama itu, keluarga gimana responnya itu? Ya mereka ya gimana udah terjadi dulu. Oh, Itu tertarik kan terjadi dulu dulu. kan karena omnya itu kan Heeh. terjadi dulu, ya udah tanggung jawab. Berarti keluarga responnya gimana? Aman-aman aja atau? Kalau keluarga sebenarnya ya nggak boleh, yang jelas Oh, kakak. gimana tuh Istilahnya gini, reaksinya? dulu tuh sebenarnya ya eee, agak jengkel sama istri saya kan. Hmm. Dulu pacarnya gini loh, "Oke nikah pertama di gereja, Gereja. nanti habis, unduh mantu kita Islamkan." Iya. Gitu. Terus Istilahnya kan nggak boleh, kata nggak siapa? mau, Pak istri Pak Joko? heeh, nggak mau. Akhirnya, "Gimana?" Aku yang ngomong, "Udah Pak, tak jalani sik bae, nanti suatu saat mesti kan Hmm. ada jalan." Yakin itu, yakin. Oke, dan Aku di situ pun juga nggak bisa apa-apa, anak aku lahir, mungkin orang tua, "Jok, baptis ke." Apa aku mau bilang, "Nggak boleh." Salah pamor wes. iya 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 iya. Ya, Ber- gitu aja, ya gitu aja. berapa tahun itu Bapak Joko ngalah itu? Dari 9 nikah itu 98 atau 98 sampai baru sampai kemarin. 2025 ya? Heeh. Ya, saya nggak pandai ngitung lagi. Eh, itu kalau nggak sabar, bubar. 98 ke 2025 ya? Iya. Iya 27 tahun. Iya. 27 tahun Pak Joko Baru, sabar iya, mempertahankan rumah tangga iya, demi istri, demi anak ya, iya. biar bisa bareng-bareng ke masjid. Terus lagi, Masjid lagi. Kalau iya, Bapak ke masjid lagi, kalau istri ke masjid. dikit lagi, semua, inginnya semua. Semuanya. Tapi yang tersiksa Mas, tiap tahun, Hmm. Jadi ya, kalau kita mau puasa, atau lihat, ih, kita tuh lebaran. nah itu gimana Kadang, tuh? Momen lebaran gimana ya, tuh? sekarang gini Mas, adik, Oh, kakak, ada istri, iya. anak. Terus saya, Oh sendiri. iya, Waktu itu merayakannya gimana sama keluarga? Pas lebaran gitu? nggak datang, Nggak datang ke nggak rumah datang. orang tua? Enggak datang, waktu pertama kali kan enggak. Kalau tanya, "Bisa lebaran enggak?" "Enggak, mau ke saudaranya sana, Temanggung ini." Oke. Cuma saya pikir gini, "Nek, kamu tuh istriku, seharusnya kan ke suami dulu, Mm-mm. baru ke saudara-saudara di sana." Tapi enggak tahu ya mungkin karena istri saya kan di apa ya, istilahnya orang anu disetel sama bapaknya lah atau udah sana mungkin kayak gitu. Anak-anak saya sampai, "Apa Caca kok do nesu mbek aku nopo? Salahku opo? Kok sampai kayak gini?" Padahal nek minta masalah uang Mas ya, uang kasih, apa-apa Mm-mm. kasih. Tapi lebaran ndak, "Oh iya ndak apa-apa." Hmm. Ndak apa, ndak muka nggak apa-apa, tapi ning ati nangis Mas. Hmm. Ya namanya ibu, ponakan, terus sungkem, anakku ra enek. Hmm. Iya iya Ngomongnya anakku akeh dhewe, tapi ra enek ning tempat ibu. iya iya Nah gitu iya. loh. Iya, iya. Berarti kan memang apa namanya Bapak Joko tetap mau mempertahankan rumah tangga ya, Iya. walaupun memang sulit waktu itu untuk Pernah kejadian satu masa itu pernah Mas, kejadian gini, saking apa ya, karena udah mentok di hati kan, "Iya gimana? Udah kalau memang harus bisa ayo bubar bubar." Kayak gitu oh, kan. pernah Pernah ngomong itu, gitu. waktu masih masih di pabrik itu. Jadi saya waktu itu, oke lah tak akhiri aja. Saya minta konsultasi di gereja, GKJ itu kan. Ya. Mbak siapa lupa aku. "Mbak aku ngene-ngene." "Anu aja nemui pendeta." "Oh Mas pendetanya kok sore?" Padahal kan izin Mas. Hmm. Oke saya kembali ke pabrik lagi. Sore pulang kerja, ke gereja lagi, "Oh udah pulang pendetanya." "Wah udah pulang." Terus kan capek Mas. "Ya udah besok Mbak, besok aja Mbak tak kesini Mbak." Saya pulang ke rumah.
Besoknya izin lagi ke situ, Nggak ada baru lagi. aja acara Mang. Ya biasa nek orang anu, ya kata-katanya ya gitulah. Yang wes yang ini sakarmu lah, sakit begitu. Akhirnya jalan apanya, akhirnya yo kayak gini. Tapi dia sama, "Dah Mas nek suatu saat nek ngene-ngene yo mesti balik lah, mesti ikut-ikut." Karena ini sekarang ibaratnya mereka kan masih ada apa, figur seorang bapak yang ditakuti gitu. Iya, iya. Masih ya udah, ini suatu saat nek anu udah enggak ikut lagi ya. Ya, Ya, Pak Joko, jadi kan awal kali Pak Joko ke gereja ya, untuk memenuhi permintaan dari calon istri. iya. Nah, calon istri itu apakah memang itu persyaratan dari istri atau dari orang tua istri pada waktu itu? Kalau itu memang di keluarga sana mungkin. Warga sana ya. Iya, Kemudian karena kita nggak mungkin kan nikah terus lain agama. oh, berarti waktu itu Pak Joko karena memang buta sekali dengan ajaran Islam ya waktu itu Iya. kan? Apakah memang masih hatinya masih ke Islam atau memang sudah betul-betul benci dengan Islam pada waktu itu? Nah waktu itu saya anu, kayak apa ya, ya biasalah kalau, Islam Islam betul tuh, cuman itu. Oh, Tapi untuk apa ya, kayak tertib itu nggak enggak ya. begitulah, heeh. Sholat juga enggak waktu Enggak, itu kan, enggak sholat. apalagi di pabrik kalau ada kan ya ikut-ikut, kalau enggak ya udah gitu aja. Oke, oke. Terus di gereja dibaptis, terus Iya, dinikahkan di iya, gereja dan sebagainya. Terus berumah tangga dalam beragama Kristen pada waktu itu. iya, Berarti waktu itu sering ke gereja dong? sering, Sering ya? sering kali. Sering ke gereja. Malah mungkin tertib ya, Oh, tiap malah tetap ke minggu gereja. tertib itu zaman tiap minggu ngantor, mesti itu pasti. Natalan juga nih, terus ya berjalannya waktu, ya mungkin ada suatu Iya, masalah, iya, iya. kok ada ini, lama-lama kok capek ya aku kayak gini. Hmm. Dengan istri yang mungkin terlalu apa ya, ya maaf ya Mah ya, ini aku ngomong ya, ini biasa kayak Iya, kayak iya. ibu di rumah kan, istri harus sama orang tua, kok gini, ya tadi ngomong tuh, harus gini, makanya dari aku harus nyuci baju, nyiapin sarapan anak, masih ngurusin anak pagi sekolah, nanti aku kerja masih ngurusi warung masih gitu. Kadang ada teman, "Lah istrimu napa kerjane?" Aja takon aku yo ngerti. Hmm. Kan aku kerja ning pabrik kan aku ora ngerti ning omah dene nopo gitu. Nah gitu, cuman gitu terus. Tapi ya tak jalanin terus. Tapi nanti suatu saat mesti sadar lah, Iya, iya. ngerti. Habis itu banyak sih kejadian harus sholat, harus gini, ada teman yang, "Mas kayak gini." Ora aku ya. Banyak teman, "Ki kita tadi muslim ojo." Heeh. Lah piye? Tapi katanya Kristen tapi, "Wih gemblung." Ya wis kok ngene lah aku. Ayo ngikutilah alur Iya, iya. perusahaan kan. Iya, iya. Tapi kok habis ada kayak gitu, ya masalah tiap harian Mas. Mungkin dari kakak ipar juga gitu kok lain gini, terus aku pernah waktu itu aku Jumatan di rumah, pernah itu. Masih ingat aku, Jumatan di rumah, mungkin ada bapak ya, waktu masih ada bapak itu. Terus kok kayak lain keluarga, Hmm. gitu. Keluarga lain, ya itu akhirnya terus aku nggak tahu salah apa, istri suruh saya pergi. Oh, 2 tahun, ya semenglana sana sini ya, kalau sakit hati jauh sama anak, begini akhirnya yo ngikuti apalah kalau teman ngajak surat-surat, ya ada banyak yang oh dari nasihati, situ ya. surat lagi lah, Saat asing. lagi di situ ya. Ya, ya surat-surat, ya, tapi aku udah wis sholat sih wae Mas. Terus ada suatu saat itu, lupa tadi Mas, ada yang ini, Pak, siapa itu orang Bergas itu, Mas, kabeh ki sholat ki nganu Mas, iso-isonan. Sing bener ora ana sing bener. Hmm. Sing bener mung Nabi Muhammad tok yae. Dia ngono. Lho kok iso, Pak? Kita ngobrol-ngobrol kan, kita di Bergas itu kan aku 1 tahun di situ. Iya, lagian wong sholat ki apa mlebu surga? Ora. Loh, lha nek ngono, Pak? Orang sholat kan hubungannya kan jenengan karo ngelingi Gustimu, Mas. Hmm. Oh, ora, wong sholat ki enggak ini, istilahnya kamu kudune nganu ndak, kaya, "Oh, sholat kaya." Ndak. Hmm.
Sholat itu mengingatkan manusia kan sama penciptanya. Untuk soal kaya ndak kaya, kamu yang berdoa. Habis sholat berdoa. Baru oh gitu ya. Ya bener Mas. Saya jajal bapakmu. Kowe ora tau nyanggu bapakmu. Lah kowe menjadi wong kredit. Ya ora sih. Lah ya pun Mas. Ada nasihat kayak gitu pun ndak tak Nggak digubris. nggak gubris. Cuma oh iya dong, udah. Besok udah lali main bola Oh, gitu. iya. Pada saatnya dia itu Iya, iya, habis iya, sama iya. istri terus bisa itu baik lagi kejadian itu terus dikasih sarung itu Iya, nggak iya, tahu yang yang ngasih tadi itu ya. siapa Oke, tahu-tahu oke, di oke. ban atas ban itu ada Iya, iya, sarung iya, iya. batin lagi kok lu kok ning ngene meja enek pecis sopo ketu awake ya model itu sampai 3 kali itu. Nah, pada waktu itu bulan lalu ya, Iya. bulan Agustus. Apa yang bikin istri Pak Joko itu tiba-tiba kok mau masuk Islam? Pak Joko ini nggak apa sih namanya membujuk atau menyuruh atau meminta istri untuk Saya enggak, ikut? saya waktu itu kan gini, lama sebelum kan, anak saya yang barat, Hmm. Fani. Eee, dia kan pacaran. Nek dulu tuh mungkin istri saya berani sama saya atau kan mungkin dari orang tuanya kan. Hmm. "Sesuk nek ora nek Joko tak nikahke iso ngene-ngene." Memang iso to nek dinikahke tanpa bapak. Sak ngertiku nek sing wedok kudune bapak sih. Hmm. Ada tanda tangan bapak loh. Mungkin itu. Terus sangat nasihat. Nah, terus habis, ada pacar itu, anak saya punya pacar, pasangan terus ngomong, "Pah, napa? Wani duwe pasangan wong Hmm. muslim." "Ora apa-apa," saya bilang gitu. Hmm. Tapi dalam hati, "Ya Allah, terima kasih selama ini aku berdoa Hmm. dikabul gitu." Nggak boleh gitu ya. Hmm. Oh, berarti Bapak sempat doa buat Sempet terus anaknya. itu. Oh. Walaupun kan aku ingat, walau kamu jauh mbek aku iki lho, Dek. Kamu lahir jebret tak adani suatu saat mesti krungu. Oh, tuh. Saya yakin itu. Akhirnya yo ke rumah, "Pah, aku ngene Islam gak mau." "Gak apa." Lah aku kowe sing papa urusane. Kan urusannya papa ora mbek Hmm. ibu sana katanya gitu. Akhirnya mama ya juga saya nasihatin. Dulu pernah sering debat sih masalah agama itu. Mah nek bilang ngene, sing bener nih Jal. Nek Islam kan Gusti Allah kan satu. Hmm. Nek Kristen Allah Bapa Putra. Sing tak sembah ki lho mosok enek putra. Lah bojone sapa Hmm. ya bercanda lah kayak gitu terus biar enggak emosi kan. Hmm. Sebenarnya mah nek Yesus itu sak pengertian apa nabi ya Mas ya. Hmm. Nabimu ini. Ya ora Tuhan Yesus. Lah yo nek ngertiku ki posisine nek dari saya lihat di YouTube itu kan. Ini nih. Oh berarti Yesus itu ini nabi mah kayak Muhammad. Cuman Hmm. nek Muhammad jangan sembah aku tapi sembah Allah. Hmm. Tapi nek Yesus itu kan pernah bilang itu kalau saya nggak pernah dengar tuh ngene. Saya juru selamatmu. Hmm. Sembahlah aku untuk Allah Bapa. Hmm. Jangan gitu. Jadi sebenarnya orang tempo dulu kan mengertinya kan, oh ini loh juru selamatku, berarti Tuhanku tak sembah. Ibaratnya ke kehidupan sehari-hari kita modern gini. Kita kelaparan atau mungkin kita di suatu tempat jauh dan kita ngebos. Naik motor ngebos terus ada orang, "Oh Mas, kok itu? Ah, gue pesen penyelamatku." Dah. Mungkin kita kabarnya kayak gitu. Nah, akhirnya disembah kayak gitu. Iya, iya, Tapi iya. ya orang nih, udah mah, nggak usah ribut. Nggak Oh, panjang iya. lagi. Tapi memang dari situ ada masukin dikit-dikit. Iya. Padahal waktu itu kan Pak Joko nggak ngerti banget ajaran Nggak Islam ya. ngerti. Tapi kok bisa Logika we. Saya kan logika aja. ya logika aja. Saya juga mikir waktu mau masuk Kristen itu, Nah. didajar Mas 1 bulan. Itu, ini mudeng ndak Mas? Allah Bapa dan Putra iki sing tak sembah iki sing Allah. Bapane bapak-bapak. Sing ndi meneh ora mudeng. Heeh. Paham Mas? Ya paham. Hmm. Karena yang bilang guru Mas. Lah nanti aku nggak paham-paham, aku nggak pulang-pulang ngantuk ya. Didadar di jam 6 terus akhirnya ya udah tapi tetap di hati nggak nganu aku, Nggak masuk ya. nggak masuk. Maksudnya belum nggak bisa terima tentang konsep ketuhanan Iya, itu ya. dari dulu nggak. Memang aku seneng waktu itu pelajaran Yesus itu ternyata apa? Yang aku seneng tuh pemimpin dia tuh rela berkorban demi hambanya. Hmm. Makanya aku punya kehidupanku kan rekoso Mas. Aku rekoso ora apa-apa, yang penting adik-adikku Oh, iya, kecukupan. iya, iya, iya.
Inspirasinya dari itu juga Iya, ya, pengorbanan itu ya? iya, Iya iya iya. Oke, terus kemudian selanjutnya terkait dengan apa, respon tadi ya, iya, respon keluarga Pak Joko ketika Pak Joko memutuskan untuk menjadi seorang Nasrani atau iya. Kristen itu ada tekanan nggak dari keluarga tuh? Dari Islam ke Kristen? Iya. Karena mungkin aku badannya besar di rumah, Heeh. takut mungkin mereka Oh, pelahan. pada berarti nggak ada tekanan ya? Nggak mungkin. Karena udah terjadi ya laki-laki ya seperti tanggung jawab gitu. Mungkin dia mau marah aku ya nggak berani lah mungkin kayak gitu. Istilahnya kayak dulu kan, kan saya apa ya Mas ya, senang olahraga keras ya. Hmm. Olahraga keras. Jadi olahraga keras senang. Tinju, karate, apa tuh aku senang. Bola itu. Terus mungkin mereka, "Engko nek tak kinike engko ndak ngamuk." Nah, Oh, istilahnya iya gitu. iya Akhirnya iya, takut ngamuk. cuman aku gini, prinsip bapak saya tuh gini, "Wong lanang tanggung jawab, udah itu tok." "Ya, Pak, harus gini." Ya udah memang harus gitu. Mhm. Tapi aku yakin suatu saat mesti enggak, karena almarhum dia itu Bu Gun itu setiap anakku lahir harus diadani Mas Joko ya. Ya Bu, insya Allah. Kayak gitu ya? Semua, Semua ya berarti? semua tak adanya semua. Luar biasa. Iya. Nah, kemudian setelah waktu itu kan syahadatnya bareng bareng-bareng sama istri berarti ya? Sebelumnya belum, aku sadar dulu. Oh, syahadat dulu? 2000 awal 2005 kalau nggak salah ya. Awal. 2025? Heeh, Eh, awal-awalnya. 2025 atau 2005? 25. 2025, 2025? heeh, awal-awalnya itu. Saya udah karena apa ya Mas ya, kan ini bagus cuman istri saya kan tinggal di tempat ibu. Mhm. Saya tinggal Bang Sari. Saya tempat sama teman, "Ini nek kiai ndi ya?" Hmm. "Ya piye?" Mas Rohim itu tukang parkir. "Oh anu di tempatku ada, aku anter." Oh. "Lha Mas?" Lah aku dhisik dibaptis ngene, aku wis saiki wingi ya pernah sholat siji loro tapi nek ora mau ngrasa. Anter, Hmm. di susunan Pak Rohadi, Hmm. itu punya pondok sana, terus aku disate, ada saksinya Mas Rohim itu ada videonya juga tuh, tapi sayang hilang. Hmm. Jadi memoriku penuh, maksud saya anak saya kan, "Sam, memori papa anu, aja di anu." Nah aku lupa, Kalau ada video fotonya itu. dihilangin semua. Aduh, Di video itu ya? video kenangan itu hilang semua. Cara di Facebook juga nggak habis, nggak ada, ya udah. Nah, setelah syahadat? Syahadat, terus saya jalan sendiri, akhirnya ya belum tertib lah istilahnya, terus saya tetap masih Jumatan. Di sini orang-orang ini udah mulai ngerti, oh Jumatan, lemari Bang. Oh, sempat pisah rumah sama istri waktu itu? Ya, Berapa tahun tuh? 2 tahun. 2 tahun Itu itu ya? 2 tahun yang parah itu. Berarti 2000. Tapi baik dari berapa ya, lupa aku. Terus baik, cuman istilahnya kan sendiri Mas. Jadi kita baik, cuman dia tinggal di tempat ibu, aku tinggal di orang tua saya Gitu. sendiri. Iya ya, komunikasi baik tetap gitu ya? Baik. Kalau anak-anak pengen, "Pah, saku." Ya, apa Oke. sih main sini ya main sini gitu. Itu udah mulai ada, terus ada ya anak saya Samuel itu juga gitu. Kata gini, "Sam, salat nah." "Ora, Pah, kok temanku ngene?" "Ya ora apa-apa toh, tapi besok ya." "Ya besok wae nek udah siap." Oh, mau Karena masuk Islam itu tadi ya ya? tanya-tanya itu toh. Ya saya jawab sebisa saya. Iya iya iya. Lain kali ya. Kalau kamu udah siap, monggo. Umur Karena berapa itu Samuel? Samuel waktu itu SMP kelas 2 kalau nggak salah. Oh, udah belasan lah ya? Iya. Udah Mungkin kan dia kok Jumatan temannya akeh do Jumatan kabeh kok dia Oh. ini enggak tinggal sendiri atau main gitu. Ada temannya, "Halo Sam, mau aku Kristen, apa-apa ora, rasane ini ra." Tapi ya kita ya Nah, janganlah besok aja. kemudian proses untuk, membersamai istri masuk Islam itu kan dari mulai pisah rumah itu kan? Iya. Nah, itu gimana tuh prosesnya tuh? Ini Mas, jadi saya kan jauh sama istri, terus anak udah kayak gitu. Terus saya bilang gini, "Anak aja mau." Ngerti banyak, "Mosok kamu nggak milih cowok yang bagus?" Nek memang kita mau pisah, pisah aja sekalian ndak apa-apa. Tapi apa?
kan dia ngerti. Tapi nek memang harusnya yang lebih baik ya ayo bareng-bareng. Sekarang gini, anak kita mau nikah, kok kayak Kristen, kayak Islam, kon piye jajebane, gitu kan. Ya monggo terserah kamu, tapi aku nggak mau nyuruh kamu untuk jadi Islam, nggak mau, sebelum kamu sendiri yang Sadar. iya, saya bilang gitu. Akhirnya tuh kok kemarin Bang, untuk kabar, "Wah, yang muslim tuh tak pikir, alah paling kok putus," saya bilang gitu kan. Tenang mau wah lamaran. Nah, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mamanya, "Itu loh, benar kamu contoh yang bagus." Gitu. Ibaratnya kayak Fani itu kamu, calonnya itu ya aku itu. Dia mau korban untuk suaminya. Karena apa? Tanggung jawab suami. Nyatanya aku ikut kamu ya sing tanggung jawab ya aku dua. Gitu, saya bilang gitu. Ya dia diem ya, mungkin mikir gitu. Terus kemudian Habis itu terus ya anak ke rumah itu ngomong nek pasangan muslim dia mau ikut nggak apa-apa. Ya Pak, dia program semua, dia terus ini dah terserah ketemu dulu tuh sama Mbak siapa ya tetangganya Mbak Umi, ibu RT-nya tuh mau main syahadat toh. Terus dari sana, anu Mas, disyahadat kono wae. Akhirnya di sini di sini. NSC sini ini. Terus Oh, terus waktu itu istri kan ketika dikasih tahu sama Pak Joko kan diem aja tuh. Nah, kita bilang, "Iya Pak, ayo deh," gitu. ya. Itu gimana tuh ngomongnya tuh? Istri? Ya dia gini, "Pah, ngopo? Aku tak melu kanu ora apa." Ya ndak apa-apa. Oh, Ya pas seneng toh. oh Aku gitu. ora seneng. Ya kan istilahnya ada suatu apa ya, doa saya kan selama ini kan berarti kan terkabul gitu. 7 27, tahun. 27 tahun loh. Tahun. Aduh sama anak, jauh sama istri. Kalau aku orangnya meninggal udah tak Iya. tinggal semua, udah hancur. Terus perasaan Pak Joko waktu itu pas istri ngomong begitu apa tuh yang dirasain tuh? Tapi aku Mas, habis itu ya kalau memang aku nggak begitu Islam, nggak begitu bisa mah. Coba kamu cari teman yang bisa. Itu pun saya usahakan. Nanti kalau ini udah selesai kan waktu itu ada acara anak kan pernikahan. Habis selesai nanti tak carikan guru ngaji sama kamu sama Bio, latihan sholat sama ngaji. Tapi malamnya Mas waktu itu subuhan kan, nek boleh ngomong jujur, aku nangis di masjid. Setelah tahu Iya, bisa ngomong begitu. mau itu. Langsung saya Malam itu. pagi itu, Pagi itu. subuh itu kan. Karena aku sering subuhan. Oke. Gue sendiri habis di kan itu, aku subuhan. Ya terima kasih. Wis udah dikasih jawaban ini. Gitu. Mudah-mudahan anakku yang empat nanti bisa nyusul. Gitu. Yang penting aku minta kesehatan lah, umur panjang biar anak-anakku semua nanti ikutnya mualaf, aku masih sehat. Terus apa yang nih mau disampaikan sama istri, sama anak-anak, sama mertua, sama orang tua? Mungkin dari ke istri dulu deh sama anak-anak. Apa yang mau disampaikan? Ya kalau untuk istri, memang untuk menjadi istri orang muslim susah. Tapi janji Allah baik. Memang untuk menjadi istri yang solehah itu memang susah. Karena perbedaan Iya. pengertian dari Kristen ke Islam Mas ya. Makanya saya istrikan saya. Kamu bertemanlah sama orang Islam. Seandainya ada kata-kata saya yang salah. Atau mungkin kata-kataku yang gini. Kamu boleh ke teman. Curhatlah mereka. Bener enggak? Suamiku ngomong kayak gini, mamaku kayak gini. Untuk pelajaran kayak gini bener enggak? Kalau memang aku salah, aku minta maaf. Aku orangnya enjoy. Gitu. Kalau anak-anakku mungkin yang belum masuk Islam, mudah-mudahan secepatnya. Islam. Amin. Gitu. Biar bisa apa? Biar bisa lebaran bareng ya. Kita lebaran bareng, senang bareng. Mungkin nanti kalau udah waktunya Ya, betul. ketemu di surga bareng-bareng, Ya.
Kalau untuk orang tua sama mertua masih ada sama orang tua kan? Kalau sama orang tua ya, mungkin ini anaknya paling kurang ajar, Hmm. tapi paling sayang, Mas. Hmm. Saya paling dekat sama bapak udah nggak ada, jadi ya saya selalu berdoa, semoga diberi tempat yang baik di Amin. surga sana. Amin. Amin. Kalau sama ibu, mungkin aku anak paling kurang ajar, Hmm. tapi aku paling sayang, Mas. Hmm. Kenapa yang dilakukan ibu itu selalu salah? Karena aku tinggal sama adik. Diutamakan adik, aku nggak marry bu, tapi ajaranmu salah. Hmm. Kamu udah pergi karena masih ada anak itu. Jangan sampai ada alasan pilih kasih, nanti kasihan. Gitu. Nah gitu. Untuk mertua, apa yang mau disampaikan? Barangkali ada yang ingin disampaikan. Kalau sama mertua ya, saya terima kasih karena selama saya nggak di situ kan anak saya dirawat, Hmm. utama sama Mbak Wit, kakak ipar saya itu, Hmm. yang baru itu, yang berperan sekali sama anak-anak saya. Kalau butuh-butuh apa, mesti Mbak Wit yang ngasih memberi itu. Untuk mereka, ya Bu yang sekarang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin. Mbak Wit ya, Insyaallah. semoga sehat terus. Amin. Insyaallah. Luar biasa perjuangan Pak Joko dalam kehidupan bersama keluarganya ya, Masya Allah. Sampai nangis, sampai terharu gitu ya Pak Joko ya. Pak Joko terima kasih udah mau Ya, sama cerita, Mas. udah mau membagikan kisahnya. Karena memang ini penting dibagikan Pak Joko ya. Ya, Karena memang eh, penonton kami, umat muslim yang lain, itu suka dengan cerita-cerita seperti ini. Karena ini buat mereka tuh bisa menjadi motivasi, ya kan? ya, Motivasi. Ketika ada orang yang termotivasi dari kisahnya Pak Joko, kemudian dia menjadi lebih baik, orang itu menjadi orang lebih baik, Pak Joko ketipah pahalanya juga, dapat baik. juga gitu kan. Cuman hanya modal cerita seperti Iya, ini aja gitu kan. Luar biasa. Saya mengapresiasi betul apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Joko. Jadi memang poin pentingnya adalah yakin terhadap iya, pertolongan Allah itu tadi ya. amin. Ya, Pak Joko dari awal sudah yakin kalau Allah pasti akan merubah atau membalikkan memberikan, keadaan iya, seperti itu ya menjadi hmm. keadaan yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih Pak Joko ya sudah Ya, mau sama Mas. Ya, cerita. Baik sahabat wakaf itu tadi Pak Joko, Insya Allah luar biasa. Ini kalau misalkan ada tambahan pelajarannya adalah gini. Memang di Al-Quran itu kan tertulis Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, qawam di sini tafsirannya itu banyak sekali. Nah, Pak Joko tadi sudah mengajarkan bahwa qawam di sini adalah bertanggung jawab, ya. Jadi laki-laki itu harusnya bertanggung jawab, tidak lari dari masalah, kemudian tidak lari dari apapun yang sedang dihadapi. Apa yang sudah diucapkan harus ditanggung jawabkan, seperti tadi yang dibilang Pak Joko tadi. Jadi Islam itu betul-betul sempurna mengajarkan bagaimana menjadi seorang laki-laki, bagaimana menjadi seorang perempuan. Dan kesabaran Pak Joko untuk bisa menunggu istrinya, anak-anaknya untuk bisa memeluk Islam sambil berikhtiar, sambil berdoa, Pak Joko tidak mengurangi sedikit pun keyakinannya kepada Allah tentang pertolongan di dalam kehidupannya. Dan sekarang kita bisa lihat bersama-sama tadi sebelumnya Ibu Ati atau Ibu Wahyu yang sudah kami wawancarai juga itu adalah istri daripada Pak Joko itu sendiri. Dan Bu Ati juga sudah mengakui bahwa karena kesabarannya Pak Joko, keistiqomahannya Pak Joko yang membuat Ibu Ati itu mau untuk memeluk Islam dan Allah juga menilai di situ. Menilai bahwa Pak Joko ini betul-betul yakin kepada diriku.
Kata Allah seperti itu. Jadi barang siapa yang yakin kepadaku pasti akan aku tolong. Jadi sekali lagi jangan sedikit pun kita mengurangi persentase keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah 100% yakin kepada Allah karena di situ Allah akan menurunkan semua pertolongannya. Jika memang konten ini bermanfaat, silakan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, dan lain-lain. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.